Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam program Fokus Group Discussion Tanggap COVID-19. Ini merupakan seri yang kelima di mana kita mengundang tenaga kesehatan dan juga rumah sakit. Kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana kondisi setelah 8 bulan memasuki masa pandemi. Walaupun ada sedikit kabar gembira mulai menurun kasus positif COVID, tapi apakah ini merupakan realita atau seperti apa, dan sekali lagi bagaimana kondisi dari tenaga kesehatan kita dan juga rumah sakit di Bali dalam pandemi ini. Di FGD kali ini kita sudah mengundang atau sudah kedatangan 4 narasumber. Pertama itu dari Ketua PDGI Penguil Bali, Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk wilayah Bali, Dr. Gigi Dewa Made Wedegamo. Kemudian ada juga dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia, Dr. Ide Bagus Fajar Manuabe. Kemudian dari Ketua ID Bali, Dr. Putra Suteja. Dan satu lagi dari Wakil Ketua ID Denpasar, Dr. Iketut Widiase, yang kemudian ini merupakan semua dokter ya tentunya, dan dengan posisinya masing-masing yang merupakan garda terdepan selama ini. Tapi ada juga yang mengatakan garda terbelakang harusnya, tapi mana yang benar? Yang jelas kita ingin mengetahui kondisinya setelah 8 bulan pandemi ini seperti apa. Tentu kita ingin mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau ini tentang upaya-upaya ke depan nanti, mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu. Nah, akan menarik, saya akan mulai nanti dari Ketua ID Bali, tapi sebelum itu jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini dulu. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami. Saya langsung ke Fokus Group Discussion di sesi pertama ini. Saya akan berikan kesempatan Ketua ID Bali, Dr. Putra Suteja. Kalau beberapa kali saya wawancarai memang sering berteriak ya tentang kondisi tenaga kesehatan. Tapi setelah 8 pandemi masih berteriak atau tidak? Silakan dokter, mungkin kondisi para tenaga dokter di Bali sampai saat ini. Silakan Dr. Putra. Terima kasih Pak Win, sejawat saya, rekan-rekan semua, ada Dr. Wedegamo, PDGI, RC, rekan dari ID. Memang di pandemi ini dimulai dari Maret itu kita tenaga kesehatan, bukan saja dokter, memang adalah merupakan satu ujian yang berat. Ujian berat setelah pandemi ini didapatkan COVID-19 ini. Tetapi karena prinsip organisasi profesi apapun dia, bahwa nilai dasarnya adalah pengabdian, nilai dasarnya adalah kemandirian, nilai dasarnya adalah profesionalisme, maka dari suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus berada di perang melawan COVID ini di garda depan dan garda belakang. Garda depan dan garda belakang. Tiang sering menyebutkan bahwa kita semua harus menjadi OTG. Ya. Organisasi tetap di garda depan. Sekali lagi, organisasi tetap di garda depan dan di garda belakang karena nilai-nilai dasar tersebut. Maka dari itu, selaku pribadi juga, kita juga harus menjadi ODP. Orang yang disiplin dan patuh. Tadi organisasinya yang di garda depan, sekarang orangnya harus disiplin dan patuh. Disiplin terhadap apa? Disiplin terhadap protokol kesehatan. 3M. Patuh kepada siapa? Patuh kepada organisasi profesi. Artinya apa? Bahwa 3M tadi sekarang 3P-nya. 3T-nya. 3T-nya. Bagaimana kita juga menjadi di 3T? Bagaimana kita men-testing orang, bagaimana kita men-tracing orang, dan bagaimana kita men-treatment orang. Itu. Ya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama, sudah barang tentu organisasi profesi tidak juga hanya profesional juga, tapi juga harus kita melaksanakan tugas-tugas kita yang lainnya. Pak Win, kalau kita lihat posisi Bali, Bali ini pulaunya kecil, hanya 9 kabupaten kota, mungkin jumlah penduduknya 4 jutaan, tenaga kesehatannya cukup. Tetapi distribusinya yang kurang merata. Dia ngomong masalah tenaga kesehatan, distribusinya kurang merata. Jangan kita melihat bahwa tenaga kesehatan itu adalah tenaga kesehatan yang ada di pemerintah. Pikirkan juga tenaga kesehatan yang di swasta. Tekan-tekan kita di swasta. Strata pelayanannya juga demikian. Ada strata pelayanannya bekerja di pelayanan primer,
ada pekerja di pelayanan rujukan. Oke. Bagaimana dengan COVID ini? Kita harus merubah juga, merevitalisasi, merefocusing atau mereorganisasi adalah strata-strata pelayanan itu, baik pelayanan tingkat dasar maupun tingkat rujukan. Tingkat dasar misalnya, puskesmas sekarang, sing dadi puskesmas itu jadi hanya lebih mementingkan pelayanan. Sing dadi puskesmas itu jadi harus mementingkan kerjasama dengan, mohon maaf, dengan BPJS misalnya, itu ngepung pasien, tidak boleh. Ya. BPJS juga harus berubah orientasinya juga. Harus memikirkan juga bagaimana promotif preventif yang harus dilakukan puskesmas. Puskesmas pelayanan kesehatan dasar yang masuk, dia harus juga mulai sekarang berubah orientasi juga. Bagaimana dia promotif preventifnya juga harus ditingkatkan. Mau tidak mau kita harus ke sana. Bagaimana dia mencari masyarakat ke bawah, bagaimana dia memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di bawah tentang masalah COVID ini. Ini bukan tugas ringan, ini tugas berat. Ya. Perlu orang juga di sana, bukan tenaga dokter saja. Sekali itu yang ngomong masalah tenaga kesehatan. Maka dari itu kita semua tenaga kesehatan, organisasi profesi sudah bersama-sama untuk itu. Ya. Kalau kita lihat orang, kapasitas kita mencukupi, tapi distribusinya enggak. Ya. Ini kita baru di satu fase nih, dari fase pada saat kita pandemi. Dan ini pasti akan berkelanjutan. Sejarah sudah membuktikan bahwa 100 tahun yang lalu influenza sampai sekarang masih. Yang kira COVID ini juga akan terus masih, dari dia pandemi dia menjadi endemi. Masih akan terus kita hidup endemi, dia menjadi endemi, sama dengan demam darah misalnya, terus ada. Ya. Endemis dia jadinya, bukan dia pandemi kan ini dia menjadi endemis. Maka dari tugas kita berat, ini baru kita di awal di pandemi. Nanti kita masuk lagi, nanti misalnya ada vaksinasi, ada imunisasi, bagaimana juga pembagian tugas ini. Pemerintah juga harus memperhatikan semua ini. Baik dari pemerintah dasar, yang pelayanan swasta, demikian juga pelayanan pemerintah. Saya apresiasi sejawat saya Dr. Fajar, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Bali. Ya. Kita harus pemerintah memperhatikan posisinya, apa yang terjadi di sana. Karena juga sekarang juga misalnya sistem informasi, misalnya sekarang sistem informasi yang semua ini harusnya pemerintah juga menghandle sistem informasi dia satu, supaya enggak beda-beda, supaya jangan kita bersaing antar kita, antar dokter antar nakes, antar rumah sakit dalam rangka pelayanan ini. Maka kita bagaimana kita berkolaborasi semua bersama-sama dalam kebersamaan, sing bersama-sama agen, yang bersama-sama agen ini besik kangin. Bersama-sama dalam kebersamaan harus satu kata untuk ini. Tapi masih tetap semangat ya, Dok ya? Masih tetap semangat ya? Walaupun sudah 60 tahun tetap semangat, karena kawan-kawan dokternya tetap semangat. Profesi kita yang mewajib itu. Ya katakanlah kita sering juga mendengar bagaimana dokter ya dalam kondisi pandemi ini kan mendapatkan serangan lah dalam tanda kutip gitu ya. Nah, gimana nih dokter menghadapi serangan-serangan itu tetap? Kalau saya pribadi, kalau saya merasakan mungkin bisa ngambul gitu, tapi dokter nggak ngambul ya? Bukan, kembali lagi nilai dasar kita nih ke. Kembali ke yang tadi. Pelayanan. Baik. Ya. Kepada masyarakat, nilai dasar sumpah tetap dokter melayani. Kita, etika kita, pelayanan kepada masyarakat tugas yang utama. Kalau kita lihat sekarang misalnya jujur bilang 161 dokter dan dokter gigi per hari ini meninggal, 161 per kemarin laporan tiang. Seluruh Indonesia. Dari 161, 152 dokter, 9 sejawat dokter gigi. Di Bali itu ada 5 semeton tiang, rekan-rekan tiang sama dokter yang telah mendahului tiang berjuang melawan COVID ini. Sedangkan yang positif nanti, yang berapa yang positif sudah banyak sekali. Maka dari itu harus tetap tadi menjadi ODP, disiplin dan patuh. Patuh, dokter itu harus patuh. Kengken ya harus mengatur jam praktek. Kengken yang mengatur APD yang dia harus kerjakan. Begitu yang swasta dijo yang alih APD, nyen meliang ya APD. Ini harus ada yang juga aware terhadap hari ini. Sehingga bagaimana kita kebersamaan kita, sekali lagi dalam kebersamaan ini kita bisa berjalan, melangkah, maju
bersama. Ini Baik. Komandan mungkin di awal yang ini ke pembuka dulu. Saya ke Dr. Widi, ID Denpasar ya. Saya kira memang Denpasar cukup tinggi kasusnya dan mungkin tertinggi di Bali gitu. Dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat dokter-dokter yang ada di Denpasar. Mungkin Dr. Widi bisa menceritakan kondisi dokter kita di Denpasar ini seperti apa? Masih tetap semangat? Sesuai dengan induk organisasinya ini juga tetap semangat atau seperti apa kondisinya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Win. Mungkin saya diajak ke sini karena ID Denpasar memiliki anggota terbesar di wilayah Bali ya. Sampai hari ini tercatat sekitar 2.380 orang anggota kami yang terdaftar. Seperti yang disampaikan Pak Ketua ID saya tadi bahwa sebenarnya saat ini para dokter itu bekerja itu bertambah risikonya gitu. Dulu sebelum masa pandemi risikonya mungkin satu ditinggal pasien karena tidak sembuh pasiennya. Ya. Dua mungkin menghadapi tuntutan hukum. Nah yang ketiga di masa pandemi ini tambah lagi risikonya lagi satu, risiko kena COVID gitu. Nah data saya tidak punya data yang pas berapa teman sejawat kami yang sudah terkonfirmasi positif di Denpasar. Tetapi data yang sudah terpublish adalah 4 senior, salah satu adalah guru besar kami sudah mendahului kita karena terkonfirmasi kasus COVID. Mantan Ketua ID Cabang Denpasar almarhum Dr. Sweto juga sudah mendahului terkonfirmasi COVID-19. Saya kira bahwa pada masa pandemi ini seperti yang disampaikan Bapak Ketua tadi bahwa sebenarnya kita bersama-sama menghadapi masalah ini, bersama-sama berkolaborasi. Dan saat ini saya melihat bahwa upaya-upaya itu memang harus ditempuh lebih kuat lagi, inisiatifnya lebih kuat lagi dengan mengajak semua stakeholder yang ada. Stakeholder baik itu dari pemerintah sebagai regulator, baik pemerintah pusat daerah, saya kira ini menjadi hal yang sangat krusial pada saat ini. Termasuk juga tantangan-tantangan di depan yang saat ini saya kira teman-teman dokter praktek umum khususnya, dokter praktek di vaskes primer seperti bahasa tadi adalah di puskesmas saat ini harus berubah orientasi. Teman-teman di dokter praktek mandiri dan juga di klinik menghadapi masalah yang sama. Kunjungan yang menurun, kemudian tidak sedikit juga teman-teman di klinik mengeluh dokter Pak Win bahwa kunjungan menurun, harus menggaji karyawan, harus memberikan teman-teman yang di satu tempat itu dan di satu sisi pendapatan menurun dan lain sebagainya. Baik. Nah itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Baik. Belum lagi kita menghadapi, mohon maaf, cibiran ya. Mungkin sekarang ini sudah mulai mereda ya, sudah mulai mereda ya. Tapi kemarin di awal sempat ada cibiran dan lain sebagainya. Tapi apa? Yang terjadi saat ini teman-teman kita tetap semangat. Teman-teman dokter saya yakin pasti masih semangat karena memang prinsip kita dalam melakukan profesi kita adalah bagaimana memberikan yang terbaik sesuai dengan standar tertinggi yang kita miliki saat itu. Dimanapun kita bekerja, di vaskes manapun sesuai dengan level kita bekerja. Saya kira itu. Ada sebuah pertanyaan besar yang juga mungkin perlu dijawab oleh para dokter ketika ada anggapan bahwa dokter ini mendapatkan keuntungan gitu dari COVID gitu. Kalau tadi saya diceritakan kunjungan yang mundur dan segala macam. Tapi sebenarnya bagaimana? Benar nggak dokter ini mendapatkan keuntungan dari COVID ini gitu? Ada keuntungannya, menambah ilmu pengetahuan gitu. Karena ilmu baru. Ini kan COVID ini ilmu baru dan kita menjadi bagian sejarah kami yang. Kalau secara finansial, ekonomi? Saya tidak punya data yang resmi, tapi tidak punya data yang valid. Tapi berdasarkan diskusi dengan beberapa teman sejawat dokter, secara finansial iya gitu, menurun lah pasti. Menurun ya. Satu karena apalagi teman-teman dokter gigi ya, di awal pandemi nggak pernah buka praktek beliau, karena risikonya sangat tinggi, ya kan? Apalagi kami dokter praktek umum misalnya, nggak tahu teman-teman di rumah sakit mungkin nanti dokter Fajar yang menjelaskan. Saya kira secara finansial sangat terdampak. Artinya bahwa pandemi ini, justru ya, pandemi ini secara ekonomi tidak hanya terdampak kepada masyarakat luas, tapi juga kepada tenaga kesehatan, khususnya juga teman-teman di vaskes dimanapun di level primer maupun di sekunder. Saya kira itu. Baik. Jadi tidak benar kalau dokter-dokter itu mendapatkan keuntungan finansial. Dokter gigi tadi disinggung Pak Dr. Widagamo, ini kan kita perlu juga nih klarifikasi ya dari dokter gigi. Ya saya juga dengar ini waktu awal pandemi nggak berani dibuka ya. Karena bertentangan ya. Dengan 3M itu harus pakai masker, sana harus buka mulut kalau diperiksa. Gimana dok kondisi di sana? Terima kasih Pak Win. Jadi seperti apa yang disampaikan senior-senior kita ya dari teman sejawat Didi, bahwa dokter gigi kita coba
buka kembali bahwa sesuai dengan instruksi pemerintah, dokter gigi itu sangat bertentangan sekali ya. Bertentangannya apa? Kita disuruh physical distancing, yang jelas masa sih kita meriksa pasien 1 meter di mulut penderita, nggak mungkin, kita pasti harus sedekat mungkin karena itu kita harus terfokus, apalagi posisi giginya jauh di dalam ya. Kedua, disuruh pakai masker, masa sih kita merawat pasiennya pakai masker kan nggak bisa lihat. Maka dari itu kita sangat rentan sekali, ya sangat-sangat rentan sekali. Makanya di awal pandemi ya kita dari PBDGI membuat suatu instruksi ya mengenai tata cara berkaitan dengan pelaksanaan ya melakukan tindakan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi ini. Dan kami dari PDGI Pengwil Bali juga melakukan FGD atau melakukan pertemuan dengan seluruh sejawat di seluruh Bali bahwa mensosialisasikan dengan keadaan atau instruksi dari PBPDGI tersebut. Sehingga pada bulan Juli kita Maret, April, Juni beberapa teman-teman menyatakan sementara kita lockdown, kita tutup prakteknya, tapi dengan catatan di beberapa paskes itu, dan karena kita melakukan kewajiban, apalagi teman-teman yang melayani BPJS, teman-teman di rumah sakit, mau tidak mau tetap melakukan suatu pelayanan ya, dengan catatan yaitu tadi promkesnya harus betul-betul diperhatikan ya, karena melihat bahwa kita tuh sangat rentan sekali dalam hal ini. Nah, adanya kerentanan itu awalnya teman sejawat kita ada juga yang terkena ya, di Bali pun yang terkena sampai yang terakhir suaminya meninggal ya, dan juga senior kita yang paling senior rasanya di Bali ini satu keluarga itu kena. Satu keluarga kena, tapi ya syukur Asungkaro beliau sudah selamat ya, sudah sembuh, sehingga dari pengalaman dan keadaan tersebut kita terus berupaya memberikan edukasi ya dalam hal pelayanan ini, yaitu melalui teledentistry terhadap masyarakat, yaitu bagaimana kita itu promotif preventifnya ya. Nah, bila mana masyarakat akan memerlukan perawatan, ya kita sifatnya emergensi. Tetap memakai APD yang lengkap. Kita tidak bisa level 2, harus level 3. Level 3 dok ya? Level 3, karena kerentangan tadi. Yang paling khusus di praktek dokter gigi, kita juga selama ini sudah survei ke teman-teman, memang ada beberapa masih sekitar 60% sudah melakukan, yaitu ruangan kita harus betul-betul perhatikan. Syukur-syukur teman-teman sudah melakukan ruangan yang bertekanan negatif, karena itu yang paling aman selama kalau ruangan bertekanan negatif. Ya, kalau ruangan bertekanan negatif, kalau tidak salah yang kami aja di fakultas ya, satu dental unit itu antara 70 sampai 100 juta. Nah, itu perlu juga dipikirkan, apalagi di rumah sakit nanti Dokter Fajar. Nah, itu ya kita memang tapi ada beberapa yang mesti juga kita modifikasi. Yang penting aerosol yang kita hasilkan itu ada juga alat yang sangat spesifik, sehingga sebaran dari apa yang ada di, mudah-mudahan pasiennya tidak, bila mana pasiennya ada COVID, itu sudah terfilter ya melalui extraoral exhaust, sehingga betul-betul dia itu sudah tersedot atau terakumulasi, sehingga tidak sampai menyebar di ruangannya. Nah, dengan mengaca itu dan juga permintaan masyarakat yang begitu tinggi dengan perawatan, maka kami melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu membuat suatu buku pedoman berkaitan dengan pelayanan itu, sehingga pada bulan Juli ya sebagian besar sudah mulai ada
teman-teman yang melakukan kegiatan praktek itu, sehingga ya apa yang disampaikan teman-teman di IDI mungkin yang kena juga dampak dari semua pelayanan ini, yaitu bahwa dokter gigi dengan level 3 mau tidak mau ya biaya dalam hal ini betul-betul, dan kita pun dengan ekonomi sekarang seperti ini, masyarakat pasti nilainya kan pendapatannya sudah menurun, tapi kami berprinsip tetap memberikan pelayanan, tidak akan meningkatkan, tapi ya ini mau tidak mau kami himbau yang memangku kebijakan dalam hal ini pemerintah ya harus memikirkan kami ini semua ya kami ini semua dalam memberikan pelayanan dengan kos yang cukup tinggi ya, sehingga betul-betul kami memberikan suatu pelayanan yang maksimal dan juga kami ini merasa aman dalam melakukan kegiatan, sehingga pembelajaran yang bagus sekali seperti yang disampaikan Dr. Widi tadi, ya disinilah kita belajar bagaimana kita memproteksi diri sehingga kedepannya memang ya kita harus belajar dari COVID ini. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih Dr. Wedegama yang sudah memberikan kita pemaparan. Dr. Gi juga memang terpapar ya, sangat membahayakan ya. Kita bisa membahayakan justru karena sumber virus itu ada di sekitar yang harus dikerjakan oleh dokter gigi. Ya, kondisinya memang agak berat gitu ya. Saya berikutnya akan ke Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Ini juga dituding sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan yang besar dalam COVID ini. Tentu akan sangat menarik kalau kita dengar bagaimana statement dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta ini, Dr. Fajar. Tapi sebelum itu saya break dulu sebentar. Saya akan masuk nanti ke di sesi kedua akan saya berikan kesempatan pertama kepada Dr. Fajar untuk memaparkan penggambarannya tentang rumah sakit swasta di Bali. Jadi jangan kemana, saya akan beri slide yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap sedia bersama kami di Fokus Grup Discussion Tanggap COVID-19. Saya akan langsung Dr. Fajar. Ya, mungkin curhat juga nih kayak Dr. Fajar dengan kondisi. Gimana Dok kondisi rumah sakit, Dok? Terima kasih Pak Winata. Kalau wawancara sebelumnya mungkin kita sama-sama masih ingat ya, betul, bahwa COVID ini sangat merugikan rumah sakit swasta. Untuk saat ini rumah sakit swastanya sudah berubah. Sudah berubah, Dok ya? Jadi zombie. Hidup segan mati tak mau. Segan mati tak mau. Ya, kenapa kok bisa jadi zombie? Ya karena perlakuan yang kita terima baik rumah sakit swasta dan nakes itu kan perlakuannya seperti lagunya Titip Puspa tuh, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam ya. Ada yang benci, ada yang butuh kan. Ada ya. Nah, jadi tidak konsisten perlakuannya. Jadi wajarlah kita istilah Balinya ngereras jadinya kan. Ngereras, Dok ya. Ya, padahal kalau kita berhitung COVID ini kan perang nih. Bukan perang perorangan, ini perang negara kan. Kan semua negara bingung sekarang urusan COVID ya. Ya, hanya masalahnya sekarang kan saya merasa belum disadari loh. Karena kalau kita lihat angka nasional itu rumah sakit swasta itu mengisi 63% dari seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Kenapa sampai demikian? Karena negara itu tidak mampu anggarannya untuk membuat rumah sakit terus ya. Kemudian kalau di Bali itu angkanya sudah mencapai 68%. 68%. Rumah sakit swasta itu. Rumah sakit swasta. Sekarang jumlah total 72, kemudian rumah sakit swastanya 49. Jadi kalau kita persenkan menjadi 68%. Jadi anggotanya ID, anggotanya PDG itu rumah yang paling disukai kan rumah sakit. Nah, betul. Rumahnya itu tidak boleh sakit. Tapi sekarang rumahnya sakit juga. Rumahnya mulai sakit nih. Nah, ini mesti kita bersama-sama antara profesi dan rumah sakit ini menjaga kan. Ya. Ini yang saya rasa masih belum disadari oleh pemerintah. Sekarang kalau kita perang kan tentara dan markasnya harus aman nih. Ya. Sekarang kalau kita berhitung perang kan harus attack inventory. Inventorinya kan jelas rumah sakit swasta lebih banyak nih, apalagi di Bali 68%. Jadi perlu perlindungan yang kuat, baik untuk tentaranya itu nakes dan juga markasnya rumah sakit. Nah sekarang kan permasalahan yang muncul gangguan finansial nih, seperti profesi juga mengalami gangguan finansial, apalagi di rumah sakit
swasta mengalami gangguan finansial. Ya, mungkin saya perlu jelaskan nih, gimana sih pola serangannya COVID ini terhadap negara. Jangan kita berpikir perorangan. Ya, pola serangannya ada 4 tuh. Pertama, 4 gelombang serangan besar. Kemudian memecah belah negara kan. Kemudian bermain yoyo. Keempat, bermutasi gen. Kenapa? Karena COVID ini RNA. Jangan kita gembira sekarang kasusnya turun, bor isolasi menurun, belum tentu. Kan sudah dibuktikan di Eropa. Pontang-panting sekarang. Nah, kemudian 4 gelombang besar ini sudah dialami enggak di Bali? Sudah. Kenapa? Karena angka kesakitan dan kematian COVID sudah tinggi ya, Dok? Sempat kita 100% bornya kan. Nah, kemudian kedua, krisis keuangan rumah sakit sudah terjadi. Kemudian ketiga, serangan langsung terhadap nakes sudah terjadi. Kemudian peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kronis muncul. Ya, jadi sekarang tiba-tiba orang stroke yang biasanya kontrol ke dokter saraf tiba-tiba meninggal di rumah. Karena tidak kontrol. Karena tidak berani kontrol. Tidak berani kontrol. Ya, orang yang jantung tidak pernah kontrol tiba-tiba serangan jantung. Kan kita sering berita di koran serangan jantung pada saat naik sepeda. Padahal tujuannya sehat. Sehat ya, karena apa? Karena berpikir naik sepeda itu sama dengan tidak kontrol ke rumah sakit. Gitu. Jadi akhirnya enggak tahu dia kapasitas jantungnya digenjot lah rame-rame karena berbanyak. Jadinya kan tidak terasa kan, kejar-kejaran tiba-tiba niwang. Kan gitu. Jadi itu gambaran sementara yang saya sampaikan. Kunjungan ke rumah sakit benar turun ya, Dok ya? Betul. Ya, apa yang menyebabkan, ada ketakutan atau karena apa, Dok? Kan takut nanti saya divonis COVID nanti. Iya. Itulah makanya kalau saya renung-renungkan lagunya Titip Pusat Kupu-Kupu Malam tuh benar-benar pas sekali itu. Iya. Kita bertarung seluruh jiwa raga kan. Nah, tapi kan masalahnya ada yang berlutut menyintai, kemudian ada yang kejam kan begitu kan. Nah, itulah yang kita alami kan. Tapi saya tetap pada senior saya, kita tetap semangat sebisa-bisanya kan. Kalau ditanya direktur rumah sakit swasta tuh ya paling jawabannya yang dia tahu hanya menyambung nyawa. Tapi bahaya juga ya, Dok, kalau misalnya rumah sakit swasta itu sampai kolaps, bangkrut. Ya, itulah pertanyaan kita kepada pemerintah. Kan sudah tahu tentaranya 68% kalau di Bali berasal dari rumah sakit swasta. Dan kita tahu dengan COVID kita bermain yoyo kan. Sekarang mungkin turun. Kita tidak tahu kan bulan depan kan. Sedangkan yang jelas vaksin kan belum jelas nih juga. Oke. Sementara dulu, Dok, saya ke Dr. Putra Sutedja. Nah, selama ini kan kalau kita dengar ada, nggak tahu saya ini iming-iming atau apa ya, katakanlah atau angin segar atau benar tidak terwujud tenaga kesehatan katanya dapat insentif gitu katanya. Itu yang kemudian sempat ribut juga. Apakah itu hanya angin segar, PHP ternyata atau seperti apa, Dok? Nggih. Tiang nambahkan dikit. Jawab tiang Dr. Fajar nih. Rumah sakit swasta adalah suatu institusi yang padat semuanya. Dia padat modal, padat teknologi, padat masalah, padat tenaga kerja, padat tenaga di sana. Bagaimana kalau satu sendi saja dia itu ini keropos, ya pasti akan ambruk. Bagaimana rumah besarnya dia bisa menjaga, walaupun pondasinya kuat tetapi tiang-tiangnya kuat tetapi atapnya tidak kuat, bocor masih, itu artinya. Kalau tadi kembali saya mengapresiasi, terima kasih pemerintah sudah memperhatikan tenaga kesehatan dengan memberikan insentif dengan beberapa, baik itu insentif pusat, daerah dan daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota. Tetapi kembali lagi tadi yang tadi dibilang bahwa main yoyo naik turun, artinya apa? Kamen pundat onyangan tangan. Yang diberikan adalah tenaga kesehatan yang di pemerintah saja dan tidak juga bisa mengcover seluruhnya. Sehingga terjadilah kembali ketidakkompakan kita. Terjadilah juga menurunnya imun teman-teman yang tanda petik sing manduman todono. Maka karena semua ini terdampak. Pemirsa semua terdampak. Tenaga kesehatan yang jadi orang memilih jangan ngadenan Gus
stonen COVID kan dengan COVID sehingga dia stonen COVID. Pasti itulah yang menyebabkan sekarang kita itu membatasi jam praktek, membatasi kontak, membatasi pasien untuk datang juga. Artinya semua terdampak. Maka dari itu kembali bagaimana peran regulator nih. Peran regulator dalam mengatur ini. Karena apa? Regulator itu bersifat koordinatif, dia mengkoordinir, dia sebagai koordinator daripada semua ini. Jangan sampai kunci sebagai regulator adalah bagaimana mengkomunikasikan. Jangan sampai ada regulasi di tengah-tengah pandemi, ada regulasi yang kacau balau lagi. Maka dari itu mari kita ngomong udah sing raga-nega semua. Ayo kita ajak stakeholder yang ada. Ayo kita ajak organisasi profesi. Ini loh masalah besar kita. Mari kita bermain peran semua. Siapa yang mengambil peran ini? Bagaimana kita bisa berkolaborasi? Bagaimana juga peran masyarakat? Masyarakat umum, masyarakat adat, masyarakat dinas di Bali. Bagaimana juga semua untuk bisa 3M ini juga bisa dilaksanakan semua. Karena kan kadang-kadang sekarang di garda belakang yang dikasih pembiayaan mungkin saja teman-teman yang penanganan langsung, tapi yang di lapangan tersentuh enggak? Yang swasta tersentuh enggak yang ada di lapangan? Padahal tugasnya berat. Iya, sebenarnya yang harus mendapat lebih. Kenapa? Kita enggak tahu. Apakah ini sudah puncak? Sing karuan. Secara epidemiologi sing tawang. Kapan puncaknya, kapan turunnya sing tawang. Karena pola kita belum punya pola. Mungkin beberapa negara sudah punya pola, kita belum punya pola. Apakah Bali ini sudah puncak? Tapi apresiasi saya juga kepada pemerintah, alat-alat testing sudah diperbanyak. Ya, Dok, ya. Oke. Mudah-mudahan juga bisa dilibatkan swasta untuk alat-alat testing dengan bagaimana ada subsidi untuk itu. Sekarang kan juga masalah. Di tengah jalan turun peraturan bahwa harganya turun. Kasihan teman-teman yang sudah invest tadi di alat itu kan kasihan juga. Artinya apa? Ngomong Mai Janu, apapun masalah kita selaku orang Bali, selaku kerama Bali dalam tanggap COVID ini, komunikasi itu penting siapapun dia. Tetapi dengan komunikasi yang beretika, dengan komunikasi yang bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan, meng-awareness masyarakat dengan hal-hal yang positif, jangan memakai hal-hal yang negatif sehingga kita bisa berjalan bersama-sama. Musuh nekal meglu kelawan kelaja sing nyidang apakah dengan vaksin ke vaksin ke pragat sing endemis dia dulu sing mungkin dia akan hilang endemis baru nanti dia eradikasi dia malu-malu hilang. Pengalaman kita kan begitu. Beberapa penyakit kan tidak hanya satu aja yang kita baru bisa eliminasi cacar. Eradikasi polio sedang berjalan tetapi tidak bisa turun juga, terlalu lama. Dari itu satu kata kuncinya kekompakan, peran semua masyarakat. Mungkin Nika, mungkin Pak. Baik. Ya, mungkin Dr. Widi bisa menambahkan nih dari di Denpasar ya. Mungkin harapan kepada ini juga sebenarnya kepada masyarakat sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh ID sendiri, para dokter sendiri kepada masyarakat itu ya. Apa yang mesti kalaupun dukungan nggak usah nyinyir kah atau apa sebenarnya? Baik, terima kasih Pak Ben. Saya menambahkan tadi yang jelaskan Pak Ketua tentang insentif ya tentang. Jadi sebenarnya kalau peraturan Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif dan proteksi sosial itu sudah ada. Ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 107 Menkes 447 2020. Itu terkait dengan insentif dan proteksi sosial. Itu sudah ada sebenarnya. Tapi pelaksanaan di lapangan memang ada sedikit hambatan di dalam pemberian itu di awal-awal mungkin karena data tenaga kesehatan yang belum valid yang melayani pasien COVID yang mana, kemudian institusi yang benar-benar menangani COVID yang mana. Jadi pengklasifikasian itu yang mungkin di awal kendala. Tapi setelah kendala itu selesai, ternyata ada juga masalah yang muncul berikutnya tentang ini terkait insentif ya, tentang mekanisme pencairannya gitu ya. Jadi ada institusi yang cepat mencairkan, ada yang lama karena akhirnya sih keluar tapi agak lama dan menimbulkan polemik juga di kalangan teman-teman. Ada juga semacam protes dari teman-teman kepada organisasi. Kenapa sih di sini belum keluar juga insentifnya gitu ya.
Nah, artinya mungkin ada kehati-hatian di tingkat pemerintah dalam memberikan insentif ini biar nanti tidak muncul masalah di kemudian hari. Tapi paling tidak teman-teman tenaga kesehatan di lapangan yang sudah sekian bulan menangani COVID ini, kita berharap sesuai dengan regulasi yang ada itu haknya tetap diberikan. Nah, kemudian tentang apa sih yang organisasi profesi inginkan? Saya kira bukan organisasi profesi saja yang menginginkan dukungan masyarakat, semua pihak. Pandemi ini mungkin akan berakhir lama, gitu. Tapi yang kita lihat saat ini kesadaran masyarakat juga sudah mulai luntur, saya kira ini. Ya, karena saya untuk prokesnya itu. Iya, tentang protokol kesehatan, karena satu-satunya obat yang paling mujarab untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus hari ini kan sebenarnya adalah taat dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Bukan hanya dokter, tapi juga masyarakat gitu. Tapi yang saya lihat belakangan hari ini, kenapa ya gitu? Kenapa kok protokol kesehatan di masyarakat mulai menurun kedisiplinannya? Meskipun sekarang kita melihat di tingkat provinsi sudah diterapkan peraturan gubernur, perwali terkait tentang sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan. Termasuk juga sanksi denda 100.000 itu kan. Tapi kan kita lihat ya dampaknya tidak begitu signifikan terhadap kepatuhan masyarakat. Nah, yang kedua, sekali lagi kita akan menghadapi masalah ini dalam jangka waktu yang lama. Jadi kita sih sebenarnya para dokter, teman-teman tenaga kesehatan, rumah sakit, asosiasi fasilitas kesehatan mengharapkan sekali lagi masyarakat itu bersinergi, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. 3M itu benar-benar harus dijalankan. Nah, ada beberapa kasus seperti yang tadi disampaikan Ketua PDGI bahwa bahkan ini sudah terjadi gitu. Di rumah sakit dokter tenaga kesehatan taat menggunakan APD, taat melakukan protokol kesehatan. Tapi ketika di rumah harus melepas masker. Tapi orang-orang di rumahnya mungkin sering keluar, mungkin anaknya, keluarganya sering keluar, tidak menerapkan protokol kesehatan. Kemudian sampai di rumah mentransmisikanlah virus itu kepada tenaga kesehatan. Nah, itu yang mungkin sering dan pernah terjadi bahwa itulah penyebab terjadinya transmisi meningkat di kalangan teman-teman tenaga kesehatan. Karena di Vaskes saya yakin 100% pasti taat. Tapi ketika di rumah dengan keluarganya tidak disiplin, membawa virus ke rumah dan akhirnya tertular di rumah ataupun di tempat lain. Jadi saya kira sekali lagi kami mungkin mengharapkan bagaimana masyarakat, mari satu-satunya obat kita dalam jangka waktu panjang ini adalah menerapkan 3M ini dengan baik. Terima kasih. Baik. Mungkin Dr. Wedegama, sekali lagi mungkin terkait dengan apa yang menjadi persoalan-persoalan di kawan-kawan dokter gigi yang mungkin soal insentif lah, kemudian perhatian pemerintah sejauh ini sudah tidak menyentuh kawan-kawan di dokter gigi. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman IDI memang betul ya. Kita juga harus memberikan sedikit warning kepada pemerintah dalam hal ini, karena ya seperti Dr. Sutejo bilang tadi bahwa kita betul-betul pengabdian ini, karena kita terikat dengan sumpah, karena satu-satunya ya sumpah itu yang mengikat kita, karena tanpa sumpah kita tidak bisa berbuat banyak ya dalam hal memberikan pelayanan. Nah, terutama saya, Dr. Widi juga sempat menyinggung tadi dengan harapan kepada masyarakat khususnya ya, dan kami di kedokteran gigi, masyarakat itu dalam memerlukan pelayanan kesehatan gigi harus sejujur-jujurnya. Karena apa? Kami sudah menginstruksikan ke seluruh dokter gigi yang melakukan praktek ya, baik itu mandiri maupun di Vaskes lain, kita membuat suatu screening dulu. Apakah dia itu menunjukkan gejala-gejala, selain memang kita menyediakan fasilitas untuk cuci tangan, hand sanitizer dan lain, menjaga jarak di ruang praktek itu ya, di ruang tunggu, dan juga kita melakukan screening. Kita akan telusuri dia, tracking, apakah dia itu terindikasi atau tidak. Kalau terindikasi, mau tidak mau kita harus melaporkan ke gugus tugas yang ada di wilayah kita masing-masing. Nah, itu yang perlu sekali masyarakat harus sadari bila mana kita memerlukan screening ya. Yang kedua ya memang kita juga sudah mengimbau ke seluruhnya
mungkin juga di rumah sakit pun poster-poster itu sudah banyak sekali. Di mass media saya rasa itu sudah banyak sekali. Ya, mohon kedisiplinan terhadap ini seluruh masyarakat ya. Dan kepada pemerintah ya tadi memang mohon ya kami itu diperhatikan ya, tenaga kesehatan, selain memang tenaga-tenaga lain pun saya rasa itu semua terlibat ya, dari aparat kepolisian, TNI, semua elemen masyarakat pun sudah terlibat. Cuma ya itu karena kami bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan ya, kita jarak yang paling dekat yaitu kita ini ya. Dan juga klaster ya mungkin salah satu tanda kutip ya, kunjungan ke rumah sakit sekarang menurun ya, mungkin pandangan masyarakat itu rumah sakit itu sebagai klaster. Tapi padahal saya yakin ya Dr. Fajar, kita itu melakukan bagaimana proteksi, bagaimana desinfektan, semuanya ya. Dengan pembelajaran ini saya rasa itu semua rumah sakit sudah menerapkan aturan-aturan, apalagi ada akreditasi, itu sudah semua. Saya rasa ya disinilah peran pemerintah, apalagi kami di kedokteran gigi ya, praktek dokter gigi itu betul-betul selain memang alat dan bahannya cukup mahal ya itu tadi kami tidak akan membebani masyarakat. Saya tahu kebutuhan masyarakat akan kesehatan cukup tinggi ya. Di satu sisi pendapatan masyarakat sangat menurun. Baik. Nah inilah kita pasti ya disinilah peran pemerintah bagaimana bisa kami ini bisa melakukan kegiatan yang betul-betul ideal. Baik. Jangan nanti dengan penurunan cost-nya kita asal-asalan itu tidak kita lakukan. Baik. Ya. Sehingga betul-betul kita memberikan pelayanan yang betul-betul paripurna ya. Ya, kami harap ya itulah pesan kami, mudah-mudahan pemerintah bisa menyadari seperti yang tadi, mari kita duduk, apa sih mau kita dan lain sebagainya. Saya rasa itu, terima kasih. Baik. Sebelum ke closing statement, saya masih berikan kesempatan Dr. Fajar lagi nih, untuk kalau misalnya kita bicara tentang rumah sakit tadi kan kunjungannya menurun gitu ya. Kemudian, nah bagaimana dengan BPJS gitu? Apakah ini juga ada persoalan pencarian yang lama atau gimana? Karena kan sepertinya kalau pemahaman kita di masyarakat, di rumah sakit kan mengandalkan juga pembayaran dari BPJS. Gimana kondisinya dok? Jadi untuk BPJS tanpa ada COVID pun kita masih ada masalah keuangan dengan BPJS. Kenapa? Karena paket inasi BPJS kan sudah lewat 2 tahun nih, tidak ada revisi. Jadi seolah-olah begini kan, misalnya Pak Winate disuruh ke Gilimanuk, kalau pola BPJS dipakai, dikasih uang 100.000 pokoknya sampai di Gilimanuk. Ya. Entah nanti di Tabanan habis bensinnya, enggak urusan. Ya, tapi kalau asuransi swasta terbalik, berapa pemakaian kita, segitu kita tagihkan. Kalau inilah namanya paket inasi BPJS. Masalahnya paket yang dibentuk itu sudah lewat 2 tahun, padahal peraturan berbunyi bahwa 2 tahun harus direvisi. Ternyata belum direvisi. Belum direvisi, kan ada inflasi kan, ada UMR yang naik. Itu dapat dari mana itu rumah sakit? Nah, sekarang pun kita masih sengketa, bila dikatakan sengketa masalah bayi lahir sehat dengan seksi sesar. Nah, karena jelas itu putusan Mahkamah Agungnya bahwa kita anggap BPJS kalah tuh, harus membayar. Tapi sampai tanggal 31 Oktober belum terjadi pembayaran. Itu di luar COVID. Nah, sekarang setelah masuk COVID, pasien BPJS, rumah sakit yang melayani BPJS pun menurun datangnya. Tentu kita tidak bisa mengharapkan pemasukan rumah sakit, sedangkan hampir 90% lebih nih rumah sakit melayani BPJS, sedangkan kasusnya menurun, pasien umum juga menurun. Itulah menyebabkan kondisi bertambah buruk, belum lagi pengeluaran kita bertambah nih. Contoh lah, sekarang dengan adanya COVID, sampah medis meningkat loh, sampai 50% kan. Bahkan praktek swasta pun memproduksi sampah medis sekarang. Dan jumlahnya sembarangan. Kemudian kalau saya tanya berapa sih biaya sampah medis per kilonya, bervariasi antara 21 sampai 35.000 per kilo. Coba kita bandingkan beli mangga di pinggir jalan Renon antara 8.000 sama 12.000. Jadi kalau 1 kilo sampah medis dapat 2 kilo mangga itu. Jadi mahal sekali itu
sampah medis kan. Nah, itu. Jadi masalahnya banyak dok ya. Jadi masalahnya banyak karena pengeluaran kita makin banyak. Itu makanya kita di kesempatan ini ya minta apa peran pemerintah daerah misalnya yang bisa dikerjakan. PBB-nya rumah sakit kurangin dong. PBB. Tagihan-tagihan yang lain misalnya air bawah tanah segala macam Diperingan dok ya. Diperingan. Ada insentif segala macam, ada keringanan lah insentif pada. Jadi kita kalau perang itu markasnya juga harus diselamatkan. Jangan hanya tentaranya saja. Kalau tentaranya kan sudah tadi dibicarakan ya. Sekarang markasnya harus diselamatkan. Bila perlu listrik kurangin. Coba kalau kita bicara perang, kalau markasnya sudah hancur, gimana tentaranya kan? Gitu. Betul ya. Terima kasih. Oke, analogi yang bagus ya saya kira. Baik, kita akan masuk ke sesi terakhir, sesi closing statement gitu ya, karena waktu kita sudah terbatas. Nanti akan masing-masing akan diberikan kesempatan 2-3 menit lah untuk menyampaikan, mempertegas kembali. Tentu harapan kita bersama adalah pandemi ini ya merugikan kita semua gitu ya. Tapi dalam kondisi seperti Dr. Sutejo bilang bersama-sama dalam kebersamaan gitu ya. Jadi bukan bersama-sama saya, tapi bersama-sama. Tapi wujudnya seperti apa nanti di closing statement. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami dan kita sudah di sesi akhir di Focus Group Discussion. Tanggap COVID-19 seri yang kelima dari 12 seri nanti kita selenggarakan. Saya berikan yang junior dulu ya, karena paling junior ya, dokter. Silakan Dr. Widi. Mempertegas kembali apa yang menjadi harapan kepada masyarakat, 3M-nya dan segala macam. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin bukan hanya kepada masyarakat, saya juga ingin menyampaikan pesan dari Bapak Ketua kami, Dr. Anam yang tidak bisa hadir hari ini. Ingin menyampaikan bahwa pada teman-teman sejawat dimanapun teman-teman berada, ingin organisasi profesi menyampaikan terima kasih atas segala kerja keras dan kerja sama teman-teman sejawat di dalam memberikan asuhan ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat kita di tengah masa pandemi ini, di mana risiko kita semakin hari semakin meningkat, termasuk juga risiko terhadap kematian. Tapi tetaplah teman-teman melakukan aktivitas ataupun pelayanan sesuai dengan standar tertinggi yang kita bisa lakukan di fasilitas kesehatan yang dimanapun teman-teman berada. Yang kedua, mungkin organisasi profesi ID dan pasar berharap banyak dari peran serta seluruh stakeholder di dalam bersama-sama berkolaborasi dalam upaya penanggulangan dari wabah ataupun pandemi COVID-19 ini. Pemerintah sebagai regulator, teman-teman Arsi di rumah sakit ataupun di Persi, di Arsada, selaku pengelola atau organisasi perumah sakitan, di Vaskes primer melalui berbagai organisasi yang ada, menerapkan ataupun tetap menjalankan upaya terbaiknya kepada pasien. Baik. Dan kepada masyarakat, sekali lagi satu-satunya obat kita saat ini adalah untuk pencegahan adalah obat yang paling penting. Bagaimana kita bersama-sama menjadi orang yang disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan pada saat berinteraksi dengan siapapun. Patuhi 3M, kita akan selamat. Baik, terima kasih Dr. Widi. Dr. Fajar kayaknya lebih senior dari Dr. Widi, nanti Dr. Gawang yang berikutnya. Silakan Dok. Kalau saya langsung kepada harapan kepada pemerintah saja ya. Jadi tetap kita itu hanyalah menyambung nyawa nih. Sekarang ini rumah sakit swasta hanyalah menyambung nyawa, padahal kita sudah bertaruh jiwa raga nih. Ya, jadi mohon kami dibantu ya. Jadi lindungi tentara, lindungi markas. Tentaranya gimana? Jangan hanya nakes dikasih nyanyian, kasih dia jadwal periksa berkala swab PCR gratis. Nah, supaya gratis pemerintah yang bayar. Ya, pemerintah yang bayar ya. Jadi memang mau tidak mau kan kita sudah menjadi tentaranya pemerintah dalam perang COVID ini. Mau tidak mau harus diperhitungkan. Jangan hanya PNS saja, swasta pun perlu diperhitungkan. Nah, sekarang bagaimana menyelamatkan markasnya? Yang pertama, bikin dong di Bali itu pengelolaan sampah medis. Dari tahun 2016 kan sudah saya masukkan koran tuh, minta pengelolaan sampah medis. Ya kalau itu dihubungkan dengan pendapatan asli daerah, lumayan loh, bisa miliar-miliaran itu tiap bulan itu. Sekarang lari ke Bogor, belum lagi dari Paskes 1 itu harus nyetor sampah medis juga. Ya kalau itu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah kan akan baik sekali. Bahkan kami kemarin rembuk sama teman-teman di rumah sakit swasta, kita siap loh urun dana untuk
pengadaan itu. Ya, kemudian yang terakhir, tolong tagihan kepada kami itu ditekan. Misalnya PBB, ya. itu sangat memberatkan. Bila perlu semasa pandemi kita tak minta banyak-banyak kok. Tahun 2020 sama 2021 ini Dibebaskan dulu gitu. bebaskanlah dulu kami PBB supaya kami bisa bernapas. Bukan hanya pasien COVID aja susah bernapas. Sekarang rumah sakit swasta pun susah bernapas sekarang. Bahkan yang lebih apesnya lagi, laporan dari teman-teman rumah sakit swasta dari desa minta iuran sampah itu meningkat. Oh ya? Pada saat kita sedang kesulitan arus kas ini. Ya, jadi tolong itu pemerintah daerah juga harus turun tangan, karena enggak gitu ya sudah terjadi nih rumah sakit yang swasta beberapa ada yang tutup. Ada yang tutup kan? Ada. Waduh. Ya, jadi nggak perlu saya sebutkan namanya, tapi ya karena perhitungannya dijalankan merugi terus, ya mending tutup aja sambil nunggu COVID selesai, kan bangunannya juga tidak berubah kan. Baik, terima kasih Dokter Fajar. Dokter Wedagama, silakan Dok. Terima kasih ya. Ini harapan kami dari PDGI ya, khususnya kepada masyarakat kembali ya. Bila mana memerlukan, tolong lihat juga biar tidak sebagai klaster kami dan membawa nanti ke rumah masing-masing. Bila memerlukan suatu perawatan gigi ya, lihat tempat praktek maupun paskes lainnya, apakah sudah memenuhi standar atau tidak. Itu wajar ya, biar enggak nanti kita itu dalam keadaan sehat pulang membawa oleh-oleh ya. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya tolong perhatikan, tidak ada salahnya kita menanyakan kepada dokter ataupun perawat mengenai kelengkapan persyaratan melakukan kegiatan praktek dokter gigi ya. Yang kedua, nah terhadap pemerintah seperti yang disampaikan tadi, bahwa kami tidak mungkin akan membebani masyarakat tentang keadaan ini, mau tidak mau kami dengan peralatan yang cukup ya harus tanda kutip ini melakukan proteksi yang lengkap ya, mohon nanti diperhatikan dalam hal kelengkapan tentang APD-nya ini ya. Yang ketiga ya itu tadi, sampah medis tetap, karena kami itu betul-betul ya, apalagi tanda kutip persyaratan sebetulnya destinasi pariwisata, bagaimana tentang pembuangan sampah medis ini, itu merupakan salah satu kriteria ya. Mudah-mudahan nanti ini didengar, karena kami pun baik itu tempat praktek, izin tempat SIP praktek, izin yang lain, itu persyaratan kerjasama sampah medis itu wajib. Nah, ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Wedagama, Dokter Putra Sutedja. Terima kasih Pak Win, terima kasih. Kalau kami secara umum di awal sudah kami sampaikan bahwa kalau tiang teori lama mantan COVID-19 teori lama, tadi yang sudah sampaikan dua di awal, OTG artinya organisasi profesi adalah organisasi tetap di garda depan dan garda belakang. Selaku organisasi, selaku pribadi dia harus menjadi ODP. Orang yang disiplin dan patuh. Disiplin terhadap apa? Disiplin terhadap protokol kesehatan. Patuh kepada apa? Patuh kepada etika-etika yang ada di kedokteran. Etika-etika ada yang untuk menjalani praktek dan lain sebagainya. Mungkin untuk masyarakat harus juga menjadi PDP ya. PDP, penduduk yang disiplin dan patuh. Ya harus disiplin terhadap protokol kesehatan 3M Nike, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan patuh juga kepada regulasi-regulasi yang ada. Ada penjagaan, mare nganggo masker, yang sing kitu sing nganggo masker. Aparat pun juga sekali-sekali harus juga ada represif untuk yang ini. Maka itu harus juga menjadi PDP, penduduk dan yang disiplin dan patuh. Di awal tadi yang sudah nyampaikan, harus terjadi revitalisasi, refungsi terhadap paskes. Paskes primer, klinik, dokter praktek mandiri, puskesmas, harus dia lebih banyak promotif preventif. Harus dia lebih banyak promotif preventif. Dia mango puskesmas untuk sementara waktu dia nyemak pasien, lebih baik dia promotif preventif, sosialisasi semua. Untuk rumah sakit harus juga refungsi revitalisasi, kasih dia insentif-insentif apa,
pemotongan pajak dan lain sebagainya. Kasihan teman-teman tadi. Harus kita, ini peran regulator nggih. Kerjasama dalam kebersamaan tani peran regulator. Mungkin untuk raga kerama Bali nggih. Di awal sudah banyak kegiatan-kegiatan. Mungkin mengiring sama-sama. Siapapun dia parisada apa harus mulai juga memikirkan apa sih upaya niskala yang harus kita laksanakan. Skala kita sudah, bagaimana upaya niskala juga harus ada kita laksanakan. Bagaimana ide petara mangde swece gering niki gelis metilar ring jagat Bali niki. Ini kemantan yang ingin sampaikan. Salam sehat untuk kita semua, salam rahayu untuk kita semua. Sukses semua Pak Win. Terima kasih Dr. Putra Suteja, Dr. Widi, Dr. Fajar, Dr. Wedegamo, luar biasa sudah memberikan kita kondisi gambaran ya, dan harapan-harapan. Tentu kita semua ingin pandemi ini berakhir, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi kepada pemerintah, kepada masyarakat, ya, stakeholder semuanya bisa betul-betul menjadi perhatian kita bersama, bersama dalam kebersamaan untuk menuntaskan atau menghadapi pandemi itu ya. Karena kita belum tahu nih kapan akan berakhir pandemi ini. Mudah-mudahan segera ya. Dan demikian FGD kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, ada langkah positif yang bisa segera kita wujudkan ke depan. Lagi terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.